Kalau kita ngomongin dosa terbesar dalam Islam, mungkin yang kepikiran bukan ini. Dosa ini tuh nggak ngumpet di tempat gelap, tapi justru ada di depan mata kita. Malah nyamar jadi akal sehat, jadi pilihan yang paling rasional. Coba deh jujur, pernah nggak sih ngerasa iman kita itu kuat banget pas lagi di musola, tapi begitu masuk kantor, kok rasanya jadi nggak relevan? Kayak ada jurang gitu antara kehidupan spiritual sama dunia nyata. Tiba-tiba, yang ngatur hidup kita itu ya tuntutan karir, tekanan sosial, target ekonomi, bukan lagi Tuhan. Nah, perasaan ini umum banget, dan justru ini pintu masuknya. Ada kutipan yang menurut saya ngena banget. Syirik hari ini tidak berteriak. Ia berbisik. Ia tidak memaksa, tapi meyakinkan. Ini dia kuncinya. Syirik modern itu bukan lagi soal kita sujud ke berhala secara fisik terang-terangan gitu, bukan. Dia itu kekuatan halus yang ngebisikin kita buat bagi-bagi loyalitas. Dan yang bikin ngeri, melakukannya itu terasa normal banget. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Gimana ceritanya sih dosa segede syirik bisa terasa logis, masuk akal? Nah, jawabannya itu ada di cara masyarakat modern ngajarin kita buat kasarnya membatasi peran Tuhan dalam hidup. Cara kerjanya tuh begini, Tuhan itu diakui kok, bahkan seringkali dibela mati-matian. Tapi perannya itu cuma buat urusan moral pribadi, ritual ibadah, sama urusan akhirat. Udah, stop di situ. Sementara itu, ruang publik, kayak ekonomi, politik, karir, itu diatur sama tuan-tuan yang lain. Nah, begitu pemisahan ini terjadi, disitulah syirik mulai terasa wajar. Nah, ini yang menarik banget. Coba perhatikan cara bahasanya di bingkai. Kalau kita bicara soal tunduk total pada Allah atau tauhid, itu langsung dicap utopis, naif, idealis. Nggak praktis lah pokoknya. Tapi sebaliknya, kalau kita kompromi sama sistem lain bagi-bagi loyalitas, itu malah dianggap realistis dan dewasa. Keren ya cara mainin bahasanya? Oke, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya nih. Ada perbedaan yang krusial banget antara ibadah sebagai ritual dengan ibadah sebagai sebuah sistem pengabdian total. Percaya deh, disinilah letak rekayasa yang paling halusnya. Di Al-Quran, pas ngejelasin tujuan kita diciptakan, kata yang dipakai itu ya'budun. Ini artinya dalam banget, bukan sekedar menyembah dalam artian ritual. Buat kita yang mungkin lebih kritis, ini jelas bukan cuma perintah buat sholat atau puasa. Ini tuh deklarasi loyalitas. Mengabdi itu artinya kita menyerahkan seluruh otoritas hidup kita. Dan di sini, kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas banget. Begitu makna ibadah disempitin, jadi sebatas ritual doang, ya syirik jadi gak kelihatan. Hilang dari radar. Kita ngerasa aman-aman aja selama masih sholat, masih puasa. Padahal, bisa jadi sistem operasi hidup kita itu sebenarnya dijalankan oleh tuan yang lain. Nah, ini dia konsekuensinya yang bahaya banget. Jadinya kita bisa jadi orang yang kelihatannya religius banget secara ritual, tapi di saat yang sama, kita patuh-patuh aja sama sistem yang gak adil. Kita ngikutin logika yang jelas-jelas nabrak nilai-nilai ilahi. Ini yang bisa dibilang kayak split personality spiritual. Oke, terus kenapa sih kompromi kayak gini bisa terasa normal? Kenapa loyalitas ganda ini jadi lumrah banget? Ternyata ini bukan kebetulan loh, ada proses strategis di baliknya. Coba kita lihat langkah-langkahnya. Syirik itu dibingkai ulang, bukan sebagai dosa, tapi sebagai survival skill, keterampilan bertahan hidup. Kita diajarin buat ikutin aja arusnya, biar nggak kesingkir. Sesuaikan nilai biar diterima. Tiba-tiba kompromi soal loyalitas ini jadi kelihatan bijak. Sementara ngabdi total sama Tuhan malah dianggap bahaya buat masa depan. Gila kan? Jadi poin utamanya tuh ini, sistem zaman sekarang itu nggak butuh ateis. Yang mereka butuhin itu orang beriman yang patuh dan nggak kritis. Kenapa? Karena Tuhan yang cuma disembah di masjid itu nggak berbahaya buat mereka. Tapi Tuhan yang ditaati di pasar, di kantor, di parlemen, wah itu ancaman. Makanya loyalitas ganda alias syirik ini justru berguna banget buat menjaga semuanya tetap seperti sedia kala. Terus apa sih akibatnya kalau kita hidup dengan loyalitas yang pecah begini? Ini bukan cuma soal teologi loh. Ini ngaruh banget ke pengalaman hidup kita sehari-hari. Al-Quran ngasih kita sebuah analogi yang kuat banget dan relevan banget sama zaman sekarang. Coba bayangin, jadi seorang hamba yang tuannya banyak dan saling berantem. Perintahnya beda-beda, saling bertentangan. Kedengarannya familiar gak?
Nah, ini dia tuan-tuan modern kita. Ada tuntutan ekonomi, validasi sosial di medsos, tekanan algoritma, target karir yang nggak masuk akal. Semuanya narik-narik kita. Sistem nyuruh kita manipulatif, tapi nurani nyuruh jujur. Bos nyuruh curang, tapi Allah nyuruh lurus. Setiap hari kita ditarik ke 1000 arah yang berbeda. Dan hasilnya apa? Bukan jadi produktif, tapi hidup kita jadi terpecah-pecah. Kita jadi cemas, ngalamin krisis identitas, dan yang paling parah, spiritual burnout. Sebuah kelelahan yang gak akan sembuh meskipun kita udah mencapai banyak hal. Kenapa? Karena akarnya itu ya konflik loyalitas di dalam diri kita sendiri. Terus solusinya gimana dong? Jawabannya, tauhid. Tapi kita perlu lihat tauhid bukan sebagai kepercayaan yang ngekang atau ngebatasin, tapi justru sebaliknya, sebagai prinsip yang membebaskan dan menyatukan lagi seluruh hidup kita. Coba kita pakai bahasa yang lebih modern deh. Kalau hidup kita ini ibarat smartphone yang kacau balau karena kebanyakan aplikasi yang saling crash, nah, tauhid itu adalah operating systemnya. Sistem operasi inti yang stabil, yang koheren, yang bikin semua aplikasi tadi jalan dengan harmonis. Analogi error sistem inti ini juga ngejelasin dengan logis banget kenapa Al-Quran bilang syirik itu bisa ngehapus semua amal baik. Ya masuk akal kan? Kalau fondasinya, core sistemnya aja udah error, mau secantik apapun bangunannya, sekenceng apapun aplikasinya, ya semuanya bakal korup, nggak ada gunanya. Ini juga ngejelasin kenapa syirik jadi penghalang ke surga. Ini bukan soal hukuman yang emosional, tapi lebih ke konsekuensi logis. Coba bayangin, surga itu kan tempat dengan satu sistem, satu hukum, satu otoritas. Nah, orang yang seumur hidupnya udah terbiasa main dua kaki, kompromi sama banyak tuan, ya dia nggak akan cocok, nggak akan tahan hidup di dalam sistem tauhid yang murni. Oke, sebagai penutup, yuk kita geser sedikit fokusnya. Dari sekedar penjelasan, kita coba masuk ke perenungan. Kita arahkan lensa ini ke dalam diri kita masing-masing. Jadi, setelah semua ini, pertanyaan sesungguhnya bukan lagi seberapa sering kita ibadah atau nyebut nama Tuhan. Bukan itu. Pertanyaan yang paling jujur dan menusuk ke dalam adalah, siapa atau apa yang benar-benar jadi tuan atas hidup kita? Siapa yang pegang otoritas final buat keputusan kita, nilai kita, dan arah hidup kita?